Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Tika Fajrieni dengan NPM 2010011111131 kelas EP2A. Saya berasal dari jurusan Ekonomi Pembangunan Fakultas Ekonomi dan Bisnis di Universitas Bung Hatta. Saya adalah mahasiswa dari Ibu Helmawati, mata kuliah statistik. Di sini saya akan menjelaskan apa itu angka indeks. Pengertian angka indeks. Angka indeks adalah suatu angka yang menyatakan perubahan relatif pada harga, jumlah atau kuantitas, atau nilai yang diperbandingkan dengan suatu periode awal. Tujuan utama dari angka indeks dalam bisnis adalah untuk menunjukkan perubahan persentase dari beberapa hal dari suatu periode ke periode lainnya. Mengonversi data ke indeks merupakan suatu cara yang lebih baik untuk mengekspresikan suatu perubahan. Hal yang penting dalam penyusunan angka indeks. Penyusunan angka indeks, apa yang akan diukur, bagaimana cara mengukurnya, sumber dan syarat perbandingan data. Dalam indeks harga, tiap jenis barang harus memiliki kualitas sama. Data berasal dari satu sumber. Objek yang dijadikan dasar penyusunan indeks harus mampu mempresentasikan keseluruhan data. Tahun dasar, tahun yang dipilih saat perekonomian normal dan stabil. Jarak tahun dasar dan tahun pembandingan tidak terlalu jauh. Kejadian-kejadian penting seperti BBM naik, inflasi, dan lain-lain. Jenis-jenis angka indeks. Angka indeks harga atau price index untuk mengetahui dan menggambarkan perubahan harga komoditas dari suatu periode ke periode berikutnya. Relatif price index PI sama dengan PN per P0 kali 100%. Gabungan price index PI sama dengan sigma PN per sigma PO kali 100%. Dengan PN sama dengan harga sekarang dan PO sama dengan harga awal. Angka indeks kuantitatif atau quantity index untuk mengetahui dan menggambarkan perkembangan jumlah produk dari suatu periode ke periode berikutnya. Relatif quantity index QI sama dengan QN per QO kali 100%. Gabungan quantity index QI. Sigma QN per Q0 kali 100%. Dengan QN sama dengan kuantitas sekarang dan Q0 sama dengan kuantitas awal. Angka indeks nilai atau value index untuk mengetahui perkembangan nilai suatu barang dan jasa dari suatu periode ke periode berikutnya. Relatif value index atau VI sama dengan PN per V0 kali 100%. PN kali QN per V0 kali Q0 kali 100%. Gabungan value index atau VI sama dengan sigma PN per sigma V0 kali 100%. Sigma PN kali QN per sigma PO kali QO kali 100%. Dengan PN nilai sekarang dan V0 nilai awal. Contoh angka indeks harga. Contoh, menurut Biro Statistik Tenaga Kerja, rata-rata penghasilan dari pekerja produksi pada tahun 2000 adalah $14,02 per jam. Sedangkan pada tahun 2009, rata-rata penghasilan dari merek pekerja produksi adalah $18,62 per jam. Berapa indeks dari penghasilan pekerja produksi tiap jam pada tahun 2009 berdasarkan data pada tahun 2000? Jawab. PN sama dengan rata-rata penghasilan pada tahun 2009 sama dengan $18,62 per jam. P0 rata-rata penghasilan pada tahun 2000 sama dengan $14,202 per jam. PI sama dengan PN per P0 kali 100% sama dengan $18,62 per $14,02 kali 100% sama dengan 132,81%. Artinya, terdapat peningkatan rata-rata penghasilan sebesar 32,81% selama periode 2000 hingga 2009. Kenaikan sebesar 32,61% diperoleh dari 132,81% kurang 100% sama dengan 32,81%. Contoh angka indeks kuantitas.
Populasi di Provinsi Jambi pada tahun 2010 adalah 4.494.232 rupiah, sedangkan di Provinsi Lampung sebanyak 13.069.182 rupiah. Berapa indeks populasi dari Jambi dibandingkan di Lampung? Diketahui, IN populasi di Jambi sama dengan 4.494.232 rupiah. Kinol populasi di Lampung sama dengan 13.069.182 rupiah. II sama dengan kinol per IN per kinol kali 100% sama dengan 4.494.232 rupiah per 13.069.182 rupiah kali 100% sama dengan 34,4%. Hal ini menunjukkan bahwa populasi di Jambi pada tahun 2010 adalah 3,4% dari populasi di Lampung. Angka indeks terbobot. Ada dua untuk menghitung angka indeks terbobot, yaitu metode Las-Peyres dan metode Paste. Perbedaan antara kedua metode ini adalah tentang bobot atau penimbangnya. Untuk metode Las-Peyres, bobot menunjuk pada kuantitas dari periode awal, sedangkan pada metode Paste, bobot menunjuk pada kuantitas dari periode akhir. Metode Las-Peyres, indeks Las-Peyres, sigma Pn kali Q0 per sigma P0 kali Q0 kali 100%. Metode Paste, indeks Paste sigma Pn kali Qn per sigma PO P0 kali Qn kali 100%, dengan Pn sama dengan harga sekarang, P0 sama dengan harga awal, Qn sama dengan kuantitas sekarang, Q0 sama dengan kuantitas awal. Angka indeks rantai. Indeks rantai merupakan perbandingan yang bersifat pasangan dan disusun secara berantai dari tahun ke tahun, tidak terbatas pada satu tahun atau periode saja. Indeks rantai umumnya lebih fleksibel terhadap penggantian jenis barang ataupun timbangan dibandingkan dengan angka-angka indeks biasa sebelumnya. Sebenarnya, untuk membuat indeks rantai, prosedurnya hampir sama dengan cara membuat angka indeks sebelumnya. Hanya kalau ingin membuat indeks berantai harus ditentukan terlebih dahulu berapa satuan waktu sebelumnya yang akan digunakan sebagai waktu dasar, kemudian mengganti P0 menjadi PT kurang 1 atau PT kurang 2, Q0 menjadi QT kurang 1 atau QT kurang 2, dan seterusnya. Rumus untuk indeks rantai harga. Ada juga rumus untuk indeks rantai kuantitas. Rumus indeks rantai dengan metode agregatif tertimbang dengan timbangan tetap. Indeks harga konsumen atau IHK dan daya beli. Pada prinsipnya, perhitungan IHK sama dengan angka indeks dengan melibatkan berbagai bahan kebutuhan yang dikonsumsi atau digunakan oleh masyarakat. Perubahan IHK dari tahun ke tahun memperlihatkan daya beli purchasing power per satuan unit mata uang. Perubahan IHK berbanding terbalik dengan daya beli per unit mata uang. Jika IHK suatu tahun meningkat dibanding tahun dasarnya, maka daya beli per unit mata uang menurun. Jika IHK suatu tahun menurun dibanding tahun dasarnya, maka daya beli mata uang meningkat. Contoh, pada suntingan berita di atas kepala, BPS Koiril Maksum mengemukakan kelompok transport komunikasi dan jasa keuangan pada bulan Oktober 2005 mencatat inflasi 28,57%. Terjadi kenaikan indeks dari 127,91 pada September 2005 menjadi 164,45. Pada bulan Oktober 2005 dikatakan pada berita tersebut terjadi inflasi sebesar 28,57% dari bulan
Dari bulan September 2005 sampai Oktober 2005, bagaimana kita menghitung angka 28,57%? Inflasi sama dengan 164,45 kurang 127,91 per 127,91 kali 100% sama dengan 26,57% hasilnya. Jadi jelas bahwa angka 28,57% tersebut dihitung dengan rumus di atas. Ingat, inflasi selalu dinyatakan dengan persen, tetapi indeks tidak dinyatakan dengan persen. Mengubah tahun atau periode dasar. Tahun dasar merupakan acuan indeks tahun yang lain, sehingga penetapan tahun dasar harus dilakukan dengan tepat pada penentuan IHK sekalipun. Biasanya, tahun dasar ditetapkan berdasarkan perkembangan ekonomi seperti inflasi atau pertumbuhan ekonomi atau PDRB. Dalam perjalanannya, tahun dasar yang dikeluarkan oleh BPS tersebut mengalami perubahan tahun dasar. Hal ini dilakukan karena penyimpangan indeks dari tahun dasar sudah semakin besar, sehingga dilakukan perubahan tahun dasar. Namun, perubahan tahun dasar tersebut tidak dibarengi dengan revisi IHK yang sudah keluar di tahun sebelumnya. Artinya, IHK tahun 2004 yang diperoleh dari tahun dasar 2002 tidak akan dikoreksi saat tahun 2008 yang menggunakan tahun dasar 2005. Contoh, tentu saat penyusunan data indeks tersebut, hal ini harus disamakan menjadi satu tahun dasar yang sama agar memudahkan pembacaan nilai indeks. Contoh, jika PA sama dengan harga komoditas di tahun A, P dasar 1 sama dengan harga di tahun dasar 1, indeks 1 sama dengan indeks 1, maka indeks 1 sama dengan PA per P pasar 1 kali 100%, indeks 1 kali P pasar 1 sama dengan PA kali 100%. Persamaan 1, jika PA harga komoditas di tahun A, P pasar sama dengan harga di tahun dasar. Indeks 2 sama dengan indeks 2, maka indeks PA sama dengan P dasar 2 kali 100%. PA indeks 2 kali P dasar 2 per 100%. Persamaan 2-nya. Masukkan persamaan 2 ke dalam persamaan. Indeks 1 kali P pasar 1 sama dengan PA kali 100%. Indeks 1 kali P pasar 1, indeks 2 kali P pasar 2 per 100% kali 100%. Kegunaan angka indeks. Jadi, tujuan untuk membuat angka indeks adalah mengukur secara kuantitatif terjadinya sebuah perubahan dalam dua waktu yang berlainan. Misalnya, indeks biaya hidup untuk mengukur perkembangan tingkat inflasi, indeks produksi untuk mengetahui perubahan yang terjadi dalam kegiatan produksi. Dalam kehidupan sehari-hari, mengetahui keadaan ekonomi suatu wilayah, mengetahui fluktuasi dan perkembangan suatu ukuran, baik itu harga, nilai, atau kualitas dari satu periode ke periode yang lain. Digunakan pedagang dalam kebijakan pendapatan harga dan penentuan jumlah devisa. Indikator petani semakin makmur. Indeks harga konsumen dan indeks harga biaya hidup digunakan untuk penetapan gaji dan perubahannya. Itulah materinya yang dapat saya sampaikan tentang angka indeks. Kalau ada kurang-kurang kata, mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.